warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Ya pun. Ya, kembali lagi dengan BNN Kabupaten Tanggamus, tentunya hadir di podcast Sudut Pandang, suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, tentunya menyapa dan menemani malam minggu Sobat Bersinar yang ada di rumah. Dengan saya hari ini, Ulfa sebagai host, dan tentunya kalau Sobat Bersinar melihat nih nonton di rumah, kita sudah punya narasumber yang hari ini mungkin Sobat Bersinar bertanya-tanya nih di rumah ya, siapakah ibu cantik yang ada di sebelah Ulfa hari ini? Langsung saja kita akan memberikan waktu kepada ibu untuk memperkenalkan diri kepada Sober. Jadi kita punya Sober. audiens Bu, namanya Sober, Sobat Bersih Narkoba. Iya, silakan ibu. Oke. Salam kenal sahabat sober di wilayah Kabupaten Tanggamus. Saya Niken Haryanti, Kepala BPS Kabupaten Tanggamus. Ya, Itu saja. Bu Niken panggilannya. Ya. Ya, oke. Wah, hari ini Ulfa senang banget nih. Kalau kita sudah duduk bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik nih, pasti kita bakal ngomongin angka-angka dan juga fakta nih. Sobat Bersinar, Bu, sukanya dikasih yang fakta, nggak suka yang hoax ya. Iya. Iya, dan menemani malam minggunya Sobat Bersinar, kita tentunya akan ngobrol-ngobrol nih tentang BPS, juga mungkin sedikit-sedikit keterkaitannya dengan BNN Kabupaten Tanggamus. Ya, langsung saja Bu. Mungkin Sobat Bersinar di rumah nih pengen tahu sebenarnya BPS itu apa sih Bu? Oke. Tugasnya, kemudian ruang lingkupnya apa saja gitu. Ya. Terima kasih Mbak Ulfa. Jadi sebelumnya mungkin saya pengen agar sober, maaf, sober gitu ya, tidak salah gitu ya. Ini kami dari BPS Badan Pusat Statistik, bukan BPJS, karena kebanyakan masyarakat masih mengenalnya itu BPJS. Jadi di momen ini gitu ya, saya mengajak agar masyarakat semua khususnya sober gitu yang ada di wilayah Kabupaten Tanggamus bisa kenal dengan kami dari Badan Pusat Statistik. Kemudian apa sih BPS itu ya? Tugasnya apa aja? Jadi kami adalah lembaga pemerintah non kementerian gitu ya, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ya, jadi kalau teman-teman mungkin sahabat sober bisa membuka di Google, di search. Jadi kami punya undang-undang gitu ya, nomor 16 tahun 1997 tentang statistik gitu ya. Jadi berdasarkan undang-undang tersebut, jadi peranan yang dijalankan oleh BPS itu ada 3, yaitu 1, menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Jadi itu tugas kami. Kemudian membantu kegiatan statistik di kementerian, kemudian lembaga pemerintah, institusi lainnya dalam membangun sistem perstatistikan nasional. Kemudian ketiga, mengembangkan dan mempromosikan teknik dan metodologi statistik dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik. Dan pastinya juga kami membangun kerjasama dengan institusi internasional ya dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia. Dan kami di sini dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa untuk tahun 2025 sampai dengan 2029 kami memiliki visi itu sebagai lembaga yang independen, terpercaya dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Jadi kalau apa sih ini ya BPS ya, yang mungkin orang awam pasti tukang survei, tukang sensus gitu ya. Nah, memang karena kami tadi yaitu menyediakan kebutuhan data, otomatis dalam pelaksanaan di lapangannya ya kami memang harus gitu ya melakukan baik sensus ataupun survei gitu. Jadi memang kami kalau dikenalnya sebagai
tukang sensus atau tukang survei gitu, karena itu adalah bagian kami, cara kami untuk bisa mendapatkan data yang akurat ya, yang baik dari level terkecil yaitu masyarakat sampai dengan level yang lebih tinggi perusahaan ataupun instansi pemerintah. Jadi tidak salah sih kalau dibilang sebagai tukang sensus gitu. Nah, kami karena lembaga gitu ya, lembaga yang mungkin sama dengan BNN vertikal gitu ya. Jadi kami BPS ada di seluruh Indonesia, dari levelnya provinsi sampai dengan kabupaten kota. Gitu. Itu sih Mbak yang bisa disampaikan. Berarti kalau di Lampung ini seluruh kabupaten kotanya ada BPS-nya masing-masing gitu ya? Ya, alhamdulillah sudah 15 kabupaten kota sudah ada. Ya. Gitu. Semoga BNN segera menyusul ya. Oh ya, amin. Karena kami baru ada 5 dari 15 kabupaten. Iya. Ya. Bertahap kali Mbak ya. Insya Allah. Ya, wah ternyata lengkap sekali penjelasannya ya Bu ya. Jadi benar tadi ya, visi misinya adalah menjadi untuk mendukung kebijakan yang berbasis data. Benar sekali, dan itu penting sekali Bu ya, tentunya untuk arah pembangunan yang tepat gitu. Baik, mungkin kita akan mengetahui nih, tadi kan sudah dijelasin nih Bu, tugas fungsinya, kemudian juga visi misinya. Kita pengen tahu sensus apa saja sih Bu yang dijalankan oleh BPS gitu. Mungkin setiap tahunnya Kak, atau berapa tahun sekali seperti itu. Oke. Jadi kalau sensus itu kita ada 3 sementara ini ya Mbak. Jadi kedepannya kita belum tahu apakah sensus akan dilanjutkan atau tidak. Tetapi yang selama ini kami sudah jalani itu ada 3, yaitu sensus penduduk itu di tahun yang berakhiran angka 0, kemudian sensus pertanian di akhiran yang tahunnya angkanya angka 3, kemudian sensus ekonomi yang tahunnya berakhiran angka 6 gitu. Namun bukan hanya sensus yang kami lakukan, tetapi banyak survei yang kita laksanakan gitu. Karena bagaimanapun pemerintah membutuhkan data yang sangat beragam gitu. Jadi dalam rangka mendukung pemerintah, mensupport pemerintah, kami melakukan berbagai survei juga gitu. Baik, jadi tadi disebutkan, jadi BPS itu bukan hanya melakukan sensus, tetapi juga survei-survei lain tentunya yang berkaitan dan juga dibutuhkan untuk pembangunan di dalam sebuah daerah ya Bu ya. Kita BNN pengen tahu nih Bu, mungkin Sobat Bersinar di rumah juga pengen tahu. Kalau tadi ada yang namanya sensus penduduk nih Bu, berarti kan 10 tahun sekali ya, yang akhiran 0 ya Bu ya, akhiran 0. Nah kalau di Tanggamus sendiri Bu, bagaimana sih Bu dari dilihat dari sensus penduduk itu, bagaimana sih Bu karakteristik sosial ekonominya? Mungkin dari segi, kalau kita melihat Bu di Tanggamus ini kan kita punya daerah perairan, kemudian kita punya juga pertanian seperti itu. Mungkin apakah mata pencaharian masyarakat itu masuk ke dalam sensus penduduk itu, atau apa saja sih Bu sebenarnya yang dimuat di dalam sensus penduduk itu sendiri? Jadi kalau sensus penduduk terakhir itu kita di 2020 gitu kan ya Mbak gitu. Nah kalau untuk indikator-indikator atau data-data strategis yang tiap tahunnya yang pastinya kita dituntut untuk menyediakan gitu, itu bukan dari hasil sensus penduduk. Jadi ya tadi yang sudah saya sampaikan itu terkait dengan kita juga melakukan survei-survei gitu ya. Jadi kalau untuk Tanggamus sendiri untuk data-data yang kita kumpulkan, kemudian kita hasilkanlah indikator gitu ya. Kalau yang utama gitu ya, dari indikator yang strategis itu ada namanya pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi Tanggamus sendiri ya baru mencapai angka 4,87. Jadi kalau dibanding 15 kabupaten kota di wilayah Provinsi Lampung, memang kami belum mencapai 5 gitu ya. Hanya ada 3 daerah yang pertumbuhan ekonominya belum mencapai 5. Jadi ada Tanggamus, kemudian Lampung Timur, dan pesisir barat untuk di tahun 2025 gitu. Nah pada saat ini gitu ya kami sedang persiapan penghitungan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026
gitu. Jadi kalau untuk pertumbuhan ekonomi ya kita mengalami peningkatan gitu ya. Jadi di 2024 pertumbuhan ekonomi kita baru mencapai 4,01, namun di 2025 kita sudah mencapai 4,87. Jadi ini adalah kabar baik atau perkembangan yang baik gitu ya bagi wilayah Tanggamus, bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif gitu ya dan meningkat. Kemudian kalau dari tingkat indeks pembangunan manusia, jadi kita juga mengeluarkan indikator gitu ya, indeks pembangunan manusia. Nah ini juga kita sudah dalam udah mencapai di tahun 2025 itu sebesar 71,36. Artinya ini kita sudah baik gitu. Jadi kategorinya itu sudah tinggi gitu. Jadi kemudian kita juga mengenal namanya persentase penduduk miskin. Nah, kalau dibanding 2024, persentase penduduk miskin kita ini mengalami penurunan. Dan ini pastinya sangat diharapkan oleh pemerintah daerah gitu kan, penduduk miskinnya semakin berkurang gitu. Nah, sedangkan indikator yang juga banyak diminati gitu, ini terkait dengan pengangguran. Nah ini juga mungkin yang kemarin kurang menggembirakan karena kita mengalami peningkatan, tapi sebenarnya mungkin kita harus meneliti lebih dalam lagi gitu kan, kenapa terjadinya peningkatan pengangguran terbuka gitu ya di bulan Agustus. Jadi kita ada penghitungan indikator-indikator itu, ada yang setahun, jadi ada yang tadi pertumbuhan ekonomi itu bisa kita sebutkan tahun 2025, tapi ada indikator juga yang kita posisinya itu di satu titik, jadi kita berdasarkan penghitungan pada bulan Agustus gitu. Nah yang perlu masih ditingkatkan gitu ya, ini adalah terkait dengan rata-rata lama sekolah. Jadi kalau di Kabupaten Tanggamus ini baru sampai tingkat SMP gitu. Jadi artinya banyak ya anak-anak kita gitu yang masih belum mencapai tamatan SMA. Ya, jadi tidak melanjutkan ke jenjang ya. Nah ini yang mungkin perlu didorong oleh pemerintah, sehingga kalau dari lihat angka harapan lama sekolah, mereka berharap bisa selesai sampai SMA. Tetapi realitanya gitu ya, rata-rata lama sekolah kita belum mencapai gitu. Jadi mungkin itu yang harus kita sama-sama bergandeng tangan untuk bisa meningkatkan data-data yang strategis tersebut gitu. Lengkap ya Sobat Bersinar. Jadi kalau dilihat secara pertumbuhan ekonomi, kemudian juga apa tadi Bu? Indeks pembangunan manusia itu memang ada peningkatan ya Bu ya. Tetapi untuk pengangguran sendiri ada juga peningkatan gitu. Tapi harus diteliti lagi nih penyebabnya apa sih gitu. Nah ini juga informasi penting Ibu untuk masyarakat Tanggamus yang menonton kita pada hari ini, karena mungkin banyak anak-anak di Tanggamus juga yang beruntung bisa menyelesaikan hingga SMA, Ibu. Sehingga apa? Untuk sobat-sobat Bersinar yang di rumah, yang mungkin bisa menyelesaikan pendidikan sampai SMA, bahkan perguruan tinggi, itu tidak menyia-nyiakan masa-masa sekolahnya gitu. Karena kami, Ibu, di BNN juga mungkin sekalian kami perlu sampaikan, kami juga beberapa kali, bahkan untuk di tahun ini luar biasa sekali, kami juga menerima klien rehabilitasi penyalahguna narkotika itu banyak sekali di tingkat SMP. Artinya memang gawat darurat narkotika ini sudah dimulai sejak mereka SD, bahkan ketika di asesmen gitu. Jadi Sobat Bersinar yang ada di rumah yang masih memiliki kesempatan terbuka untuk bersekolah, silahkan dipergunakan dengan baik kesempatan itu. Jangan sampai disia-siakan, apalagi terjerumus gitu untuk awalnya coba-coba malah gak bisa keluar dari jerat narkotika. Baik, kita move on lagi Bu ke pertanyaan selanjutnya. Dari begitu banyaknya survei dan juga sensus yang sudah dijalankan oleh Badan Pusat Statistik, apakah ada Ibu survei yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di suatu wilayah gitu, baik secara di kabupaten maupun nasional seperti itu? Sepanjang saya berkarir di BPS ya Mbak gitu,
BPS kayaknya belum pernah. Belum ada ya Bu. Kayaknya perlu ya. Iya betul. Betul Gitu. betul. Belum Mbak. Belum ada ya Bu ya. Belum Ya. ada. Jadi mungkin perlu juga kami sampaikan, mungkin Badan Narkotika Nasional juga telah melakukan survei-survei juga Bu berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, tentunya berkolaborasi juga dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Riset, kemudian juga kepolisian, kemudian juga dengan Kementerian Sosial ya yang saya ketahui itu terkait dengan prevalensi penyalahgunaan narkotika, dan untuk saat ini 2,11% Ibu, dan itu ada peningkatan juga, artinya ini menjadi PR kita sama-sama ya, mungkin di tengah tadi kalau di Tanggamus peningkatan pertumbuhan ekonomi, kemudian juga hal-hal baik yang ada di belakangnya gitu, ternyata ada juga peningkatan penyalahgunaan narkotika gitu, seiring dengan temuan-temuan juga yang kita dapatkan. Tadi ada 58 siswa SMP pada tahun 2026 yang positif menyalahgunakan narkotika gitu. Itu kami baru saring dari 2 sekolah. Baru dua sekolah. Mungkin kalau kita lanjutkan ke sekolah-sekolah yang lain akan banyak lebih gitu. Banyak. Ya, baik, kita move on lagi ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau untuk Badan Pusat Statistik ini sendiri Bu, untuk satu kabupaten itu ada berapa Bu personilnya? Mungkin Sobat Bersinar pengen tahu nih. Ya, kalau untuk BPS Kabupaten Tanggamus sendiri itu ASN ya, ASN-nya itu terbagi menjadi 2, jadi ada PNS itu sebanyak 28 orang, kemudian untuk P3K murni itu ada sebanyak 5 orang, dan P3K paruh waktu ada 1 orang. Gitu, dan untuk sementara ini ada 1 pegawai magang kerjasama dengan Kemenaker ya, BPS dengan Kemenaker itu ada 1 pegawai magang. Itu sih cukup sedikit. Nggak jauh berbeda dengan BNN ya. Iya Bu, jadi harus cukup sedikit tapi harus kerjanya maksimal nih kayaknya Bu. Iya. Betul. Nah, kalau dari BPS sendiri Bu, apakah sudah ada langkah-langkah ataupun program yang dikolaborasikan dengan BNN untuk internal BPS sendiri? Misalkan pada tahun berapa BPS Kabupaten Tanggamus apakah pernah menerima penyuluhan narkotika atau deteksi dini, tes urin seperti itu? Bagaimana Ibu? Ya, Mbak Ulfa, saya baru berada di Tanggamus itu bulan November, tepatnya 1 November 2024. Nah, selama saya di BPS Kabupaten Tanggamus itu belum ada ya, belum ada, dan sempat kemarin berkoordinasi dengan Ibu Kepala BNN terkait deteksi dini gitu kan, tapi ternyata berbiaya ya, PNBP ya. Dan kebetulan kami belum ada anggarannya untuk itu. Kalau keinginan ada betul. Tapi harapannya karena kami dalam pelaksanaan tugas fungsinya BPS ini melibatkan banyak petugas gitu ya. Jadi harapan kami mungkin pada saat kami ada kegiatan gitu ya, mungkin dari pihak BNN bisa hadir untuk melakukan edukasi kepada kami gitu, sehingga petugas-petugas kami yang berasal dari seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tanggamus itu bisa sama-sama melakukan pencegahan mungkin ya gitu, dan mungkin juga terutama menjaga keluarganya sendiri. Itu dulu. Paling enggak kan kalau ada 500 petugas gitu kan, paling tidak 500 keluarga kita amankan kan gitu. Betul sih. Ibu, betul. Jadi harapannya ke depannya BPS dan BNN ya mungkin ada kerjasama ya terkait dalam pencegahan narkotika gitu sih Mbak. Iya, harapan yang sama Bu, kami dari BNN juga seperti itu gitu. Kami sampaikan Ibu untuk
PNBP itu dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan SKHPN atau pembuatan SKHPN, surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Ini Sobat Bersinar Bu, ada beberapa juga Bu yang belum tahu. Jadi untuk biayanya itu memang 290.000 untuk satu SKHPN-nya, untuk satu orang, seperti itu. Namun kami juga ingin menyampaikan kepada instansi-instansi pemerintah mungkin ataupun sekolah ya, instansi pendidikan, apabila ingin melaksanakan deteksi dini itu sebenarnya tidak harus melalui SKHPN, tapi ada satu kegiatan tersendiri yang disebut dengan deteksi dini. Jika instansi tersebut ataupun pihak pendidikan tersebut ingin melaksanakan deteksi dini, itu sangat dianjurkan untuk menyiapkan tes kit secara mandiri, kemudian nanti kami akan datang untuk melakukan deteksi dininya gitu. Dan dengan begitu memang biayanya tidak terlalu besar gitu, tidak sama dengan 290.000 PNBP yang sudah dijalankan oleh BNN, seperti itu ya. Mungkin nanti untuk kalaupun ada nih dari instansi lain yang menonton ini juga sebagai informasi. Nah, sudah panjang, sudah lebar, sudah banyak sekali yang kita bahas di pertemuan yang singkat ini Ibu, karena kabar-kabarnya nih Bu, saya barusan juga dibisikin sepertinya Ibu juga punya kegiatan lagi setelah ini. Kita akan segera mendengarkan, mungkin Ibu ingin berpesan atau ada closing statement nih untuk masyarakat Tanggamus, atau mungkin ingin menyampaikan kegiatan terdekatnya BPS nih. Jadi Mbak Ulfa, di tahun ini BPS ya seluruh Indonesia akan melaksanakan kegiatan Sensus Ekonomi 2026 pada bulan Mei sampai dengan Agustus. Jadi mungkin di closing statement kali ini Mbak Ulfa, saya mengajak ya, data yang kita berikan hari ini adalah investasi untuk masa depan. Mari dukung Sensus Ekonomi 2026 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab ya. Kita bersama-sama kita bangun ekonomi yang kuat, dan bersama pula kita wujudkan generasi yang sehat tanpa narkoba, karena masa depan cerah dimulai dari pilihan yang tepat di hari ini. Mungkin itu saja Mbak Ulfa. Jadi mohon dukungannya Sober untuk bisa sama-sama kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih. Terima kasih Ibu ya. Sobat Bersinar nih, jangan takut nanti kalau didatangi petugas dari BPS ya. Berikan data yang akurat, dan tentunya itu bisa menjadi investasi di masa depan nanti, karena datanya harus akurat ya Bu ya. Oh iya Mbak, jangan lupa kami punya hand sign untuk kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Boleh Bu di-share nih gimana? Ya, jadi ini tempelkan ya. Ayo Mbak Ulfa ikut gitu ya, tempelkan. Kemudian telunjuk ketemu telunjuk, kemudian jempol ini juga ditemukan antara jempol dengan jempol. Jadi seperti ini, hand sign Sensus Ekonomi 2026. Iya. Jadi gini ya Bu, ada filosofinya kok Bu ini? Oh iya, jadi telunjuk ini 2, ini angka 2, kemudian yang di bawah ini ada 3 sama 3 kan Mbak? Nah, itu 6, jadi 26 ya, karena kita di tahun 2026. Kemudian ini juga melambangkan S dan E, Sensus Ekonomi gitu. Itu sih. Jadi lengkap ya. Baik. Terima kasih Ibu atas partisipasinya nih, udah menyempatkan waktunya untuk hadir menyapa Sobat Bersinar yang ada di rumah, tentunya di podcast Sudut Pandang bersama BNN Kabupaten Tanggamus. Dan karena kita sudah di penghujung waktu, kami harus sampaikan Sobat Bersinar pesan-pesan terakhir yang biasa juga setiap podcast kami akan selalu sampaikan. Jangan coba-coba pakai narkoba, karena kalau sudah pakai narkoba maka tidak akan ada jalan keluarnya. Baik, saya Ulfa mohon undur diri dan juga mohon maaf atas kesalahan yang kata maupun juga tingkah laku. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.